Pantesan ya, kayak nggak ada ini tanggapan, kayak nggak bergerak apa-apa gitu. Ternyata ada balutan. Hola netizen yang tercinta. Secara mengejutkan, seorang Rohingya memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu pada 14 Februari 2024. Dia adalah Muhammad Sofi, pria asal Myanmar dengan status pengungsi di Indonesia. Sofi sudah tinggal di Indonesia sebagai pengungsi selama 20 tahun. Ia tercatat sebagai warga desa atau kecamatan Ngunu, Tulung Agung, Jawa Timur dari daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Tulung Agung kemudian mengeluarkan saran kepada KPU Tulung Agung untuk mencoret nama Sofi dari DPT. Pria etnis Rohingya ini sudah 20 tahun tinggal di Indonesia dengan nama Sofi, lalu berubah menjadi Muhammad Sofi dan masuk dalam dokumen kependudukan. Sekretaris KPU Kabupaten Tulung Agung Muhammad Anam Rifai mengatakan, saat proses pencocokan dan penelitian, Sofi bisa menunjukkan dokumen kependudukan dengan lengkap. Kartu keluarga yang mencantumkan nama Muhammad Sofi terbit pada tahun 2006, sementara KTP yang dipakai masih KTP siak, belum KTP elektronik. Sampai kemudian Bawaslu mengeluarkan saran perbaikan pada 28 Desember 2023 lalu. KPU kembali melakukan pengecekan di lapangan dan saat itu KTP milik Sofi sudah tidak ada karena sudah disita petugas terkait. Diduga penyitaan ini dilakukan saat operasi warga negara asing yang dilakukan imigrasi bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA di Kabupaten Tulung Agung. Lalu KPU Tulung Agung juga menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil tentang pencabutan kewarganegaraan Sofi. Bukan hanya Sofi, pencabutan kewarganegaraan juga dilakukan kepada Hussein, Rohingya lain yang tinggal di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. KPU memungkinkan untuk melacak apakah yang bersangkutan pernah terdaftar dalam DPT atau tidak. Namun, KPU tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan pernah menggunakan suaranya untuk mencoblos. Sementara Hussein diketahui sempat mempunyai KTP elektronik yang terbit pada tahun 2012. Namanya juga pernah masuk DPT sampai akhirnya ketahuan di tahun 2018 lalu. Dengan temuan ini, Hussein bisa saja menggunakan suaranya di tahun 2014 lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengungsi Rohingya yang masuk DPT Pemilu 2024 diduga pernah nyoblos di tahun 2018. Loh kok bisa? Pantes lah. Wah ini harus viral nih, nggak bisa diam-diam baik nih. Bukankah ini namanya pelanggaran dan juga merusak demokrasi negara kita? Ceritanya kok bisa gitu orang dengan status pengungsi ini nyoblos? Sumpah gue kayak bingung ya kok bisa gitu, pantes aja gitu kan kayak sudahlah. Langsung aja lah kita bahas guys. Temuan seorang pengungsi Rohingya asal Myanmar yang memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia, wah kok bisa menjadi perhatian serius KPU Tulung Agung. Yang bersangkutan diduga pernah menyoblos pada Pilkada 2018. Jadi kasusnya ini mirip-mirip nih sama di Medan. Jadi mereka ini bisa bikin KTP dengan nyogok. Berarti apa selama ini mereka ini bisa dijadikan alat sama oknum-oknum yang melakukan apapun demi duit. Dan tahu nggak kalian, baru-baru ini polisi telah menggagalkan pengiriman belasan etnis Rohingya dan WNI ke Malaysia. Diduga mereka ini adalah korban TPPO dan juga perdagangan manusia. Jadi logikanya gini, dengan membiarkan mereka datang ke negara kita secara ilegal ini, justru kita nggak peduli sama mereka. Kalian nggak kasihan sama pengungsi ini? Mereka dijanjikan di Bangladesh sana bakal mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Sementara setelah sampai Indonesia mereka malah dijadikan korban TPPO. Dengan membiarkan mereka datang ke sini secara ilegal, sama aja kita mendukung para kriminal. Dan membuktikan apa kalau hukum dan pertahanan negara kita ini lemah. Nah, kan dugaan-dugaan benar. Mereka sengaja dibiarkan. Aduh, ya Tuhan. Indonesia. Pantesan ya, kayak nggak ada ini tanggapan, kayak nggak bergerak apa-apa gitu. Ternyata ada balutan. Aduh, ya Tuhan, karena mau pemilu ya, jadi berjilid-jilid. Sumpah Indonesia, sumpah negaraku, sumpah apapun ya, kayak apapun, sumpah nggak percaya, tapi nyata. Tuhan tuh ya Allah, kita nih speak up.
gini kayak langsung down gitu loh dengar berita yang kayak gini nih. Allah. Tahu diri lah. Indonesia aja ya, itu kan lagi overpopulasi kan. Terus apalagi buat pengungsi Rohingya gitu kan, buat mereka masuk Indonesia. Dan katanya juga mereka itu masuk ke Indonesia itu nggak ada izinnya. Dan juga melalui katanya bayar ke siapa gitu, bayar ke kalau nggak salah UNHCR ya, kalau nggak salah mereka bayar dan juga itu nggak di-approve sama Indonesia kan. Nah dan tiba-tiba mereka masuk dan lebih parahnya lagi mereka itu udah masuk ke tanah orang, mereka tuh malah makin marah gitu, diusir. Dan mereka kita Indonesia juga udah kasih mereka persediaan kan kayak makanan gitu, bekal-bekal, tapi mereka tuh nggak respect gitu, nggak menghargai apa yang kita kasih. Mereka malah buang itu semua ke laut. Dan aku sih bukannya nggak manusiawi ya, tapi kalau dilihat dari kelakuan mereka kayak gitu sih, mereka tuh nggak layak banget gitu buat ngungsi di Indonesia gitu. Menurut aku sih pemerintah Indonesia tuh seharusnya tuh lebih bisa memfilter ya gitu kan, soalnya itu katanya Rohingya itu sampai bukan cuma satu kapal kan, bahkan lebih dari 2-3 kapal gitu kan yang masuk ke Indonesia. Nah boleh kita ngungsiin mereka gitu, tapi silakan itu difilter gitu, jangan semuanya dimasukin ke Indonesia. Ini lama-lama negara ini bukan negara Indonesia tapi negara Rohingya, soalnya kan lama-lama jadi overpopulated. Di Aceh penuh dan juga nyebar nanti ke provinsi-provinsi lain kan. Itu sih menurut aku sih yang harus lebih bisa difilter gitu ya. Ini udah banyak masalah di Indo, terus mau datang ke Indonesia lagi kan ya, kan masih banyak ya negara-negara lain gitu kan yang maksudnya tuh ada tempat gitu, ada lebih banyak tempat gitu selain Indonesia kan. Komnas HAM, pemerintah harus pastikan penampungan pengungsi Rohingya. Setidaknya di sini teman-teman ada 11 rekomendasi Komnas HAM yang diajukan. Akan tetapi saya akan menyoroti 3 rekomendasi saja dari 11 rekomendasi itu. Yang pertama, pemerintah perlu memastikan tersedianya lokasi penampungan tersentral. Ingat ya, tersentral. Kalau tersentral itu berarti terpusat pada satu tempat terhadap pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Nah, ini jangan-jangan kemarin ada hubungannya dengan UNHCR yang menargetkan lokasi 120 hektar di PD. Akan tetapi itu tidak jadi karena itu adalah kawasan hutan lindung. Nah, nanti warga-warga yang di Aceh, saudara-saudara kita yang di Aceh jangan kaget kalau semisalkan UNHCR itu datang meninjau suatu lokasi untuk pendirian camp di sana. Nah, gimana nih untuk warga-warga di Aceh? Apakah kalian menolak atau tidak? Kalau menolak silahkan menolak, akan tetapi menolak dengan cara yang tidak anarkis dan tidak ada penganiayaan. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti adalah pemerintah dapat memberikan bantuan terhadap penanganan pengungsi Rohingya yang bersumber dari APBN. Nah, akan tetapi di sini saya tidak akan menyebutnya sebagai pengungsi tetapi imigran gelap. Saya jadi curiga di sini ada apa sebenarnya di Komnas HAM? Ada apa dengan kalian? Padahal kemarin dari UNHCR itu sendiri bilang tidak akan melibatkan, tidak akan menggunakan dana APBN atau APBD untuk menangani imigran gelap Rohingya. Nah, sekarang malah Komnas HAM memberikan rekomendasi agar pemerintah itu dananya dari APBN. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada apa nih dengan Komnas HAM? Kemudian juga yang ketiga, memastikan Polri dapat menjamin keamanan terhadap pengungsi Rohingya, terutama dalam rangka memberikan perlindungan, mencegah terjadinya benturan dengan masyarakat dan mencegah upaya melarikan diri. Nah, ini hampir sama yang terjadi di Bangladesh, di mana keamanan itu diserahkan kepada pemerintahnya, bukan dari UNHCR. Kemudian kemana UNHCR? Tidak bertanggung jawab sama sekali. Masalahnya di sini mereka lepas tangan. Nah, kemudian di sini hanya ditekankan untuk pengungsi Rohingya. Kemudian mana aturan untuk warga lokal? Kalau semisalkan imigran gelap Rohingya ini melakukan suatu kekerasan atau tindakan yang tidak bagus atau merugikan masyarakat, apakah ada hukum untuk orang-orang atau imigran gelap ini? Hai netizen, cukup enak sekali ya. Warga negara asing etnis Rohingya bertempat tinggal di rumah susun, salah satu di Sidoarjo. Rumah susun itu adalah dikelola oleh dinas perumahan gitu. Dibangun dulunya begitu, dibangun oleh dinas perumahan yang meresmikan dulu Menteri Perumahan. Nah,
Sempat dulu ada orang-orang Cungko tinggal di rumah susun, itu akhirnya diusir. Walaupun mereka sudah kawin sama orang pribumi Indonesia, tetap diusir. Itu kejadiannya dulu ya, tahun 88-an gitu. Nah sekarang di Sidoarjo, apabila ada warga negara asing menempat tinggal di di rumah susun, ini menjadi salah satu pemerintah harus buka mata. Kalau kita krisis kepada pemerintah, dibilang kita tidak mendukung pemerintah. Tetapi jika kejadiannya seperti ini semua, sedangkan masyarakat Indonesia ini masih banyak yang dikategorikan ya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Akhirnya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dikasih bansos-bansos, nggak cukup. Nah ini orang etnis Rohingya aja kan bilang teriak nggak cukup. Apabila pemerintah juga ngasih 1.500.000 atau 2 juta kepada keluarga yang miskin, nggak cukup. Jadi pemerintah ini semua warga Indonesia bukannya kritis ya, mengkritisi ya, tetapi cobalah buka mata untuk melihat masyarakat di Indonesia ini. Jadi kepada semua etnis Rohingya yang ada di rumah susun itu wajib diusir. Yang membuat peraturan itu adalah pemerintah, tetapi yang melanggar juga ya oknum-oknum itu juga. Karena setahu saya warga negara asing tidak boleh bertempat tinggal di rumah susun itu. Tidak ada syaratnya mereka boleh tinggal di rumah susun. Jadi wajib diusir dari rumah susun, karena rumah susun itu bagi warga masyarakat Indonesia yang tidak mampu. Jadi pemerintah nih harus melihat ya, kenapa masyarakat Indonesia semua menolak tapi pemerintah tidak ada tanggapan. Nah inilah kejadiannya. Indonesia masyarakat masih banyak yang tidak punya rumah. Mereka mempertahankan tanah mereka, tapi pemerintah diam saja. Usir itu si etnis Rohingya dari rumah susun Sidoarjo 11 tahun. 11 tahun bertempat tinggal. Jangan-jangan sudah punya KTP 11 tahun yang lewat, berarti udah nyoblos 2 kali, akan kira-kira seperti itu. Jadi netizen ini kalau curiga dan bersuara di media sosial, seharusnya pemerintah tuh jangan menakut-nakuti netizen atau masyarakat Indonesia ini sebenarnya gitu loh. Hak bersuara itu adalah hak para warga negara Indonesia dan hak netizen gitu. Apabila melihat pemerintahannya sudah tidak adil kepada masyarakatnya, menurut saya itu bansos nggak ada gunanya. Berikan lapangan pekerjaan kepada warga negara Indonesia ini yang belum bekerja. Ciptakan lapangan pekerjaan. Jangan dikasih ikan, kasih kail dong pemerintah gitu. Jadi bisa berkelanjutan. Terus tanah-tanah mereka jangan digusur-gusurin. Yang ada di Aceh sana atau Pulau Galang mau dikasih sama etnis Rohingya. Jangan membuat para netizen ataupun warga negara Indonesia ini menjadi curiga kepada pemerintah. Jangan, ya kan? Kita bersuara untuk tutup UNHCR ataupun kita bersuara tolak etnis Rohingya. Ternyata mana mungkin UNHCR bisa bersuara seenaknya. Sepertinya dia yang punya negara Indonesia ini, kalau tidak ada yang dekingin dari pemerintah. Betul nggak netizen? Pasti ada yang dekingin. Nggak mungkin itu Yara bersuara sampai sekeras-kerasnya kemana-mana untuk menampung etnis Rohingya kalau tidak didukung dengan pemerintah. Pasti ada dukungan gitu. Jadi kita kalau para netizen ini agak kritis sedikit, harusnya pemerintah tuh ya dengar dan buka mata. Kira-kira seperti itu ya. Kita tidak mau saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana atau di Deli Serdang sana dipenuhi dengan etnis Rohingya ataupun di Sidoarjo sana. Kira-kira begitu ya netizen ya. Ayo komen netizen, bagaimana pendapat netizen tentang pemerintah ini yang diam sampai sekarang, tidak ada solusi untuk mereka. Apakah tidak menaruh curiga para masyarakat Indonesia dan netizen atas apa yang terjadi sekarang ini kepada etnis Rohingya? Netizen ini sudah pada pintar-pintar semua ya, tidak ada yang bodoh. Media sosial sudah kemana-mana, jadi kita bisa mendengar berita. Oke netizen, di komen ya.